Ayo adik-adik manis, sebutkan ciri-ciri dari Sultan Kaya Raya, ayo. Rumah mewah, Pak. Betul. Kolam renang sama mobil, Pak. Tepat sekali. Ayo satu lagi, itu yang di belakang kok diem aja, apa ayo? Cewek, Pak. Ulah bocah utek. Ulah. Ya, tapi mau bagaimanapun, semua itu memang ciri khas dari Sultan Kaya Raya. Dan yang menjalani itu semua adalah Bao. Seorang CEO tampan rumah sakit elit di Vietnam, yang kehidupannya bisa dibilang sangat-sangat sempurna. Tapi jangan salah, meskipun Bao memiliki segalanya, kalau urusan cinta, ia tak punya kuasa. Karena semua itu adalah keputusan dari ibunya tercinta, Bu Yuli. Standar tinggi, berdarah bangsawan, atau minimal satu kasta. Itu semua adalah kriterianya. Jadi mau secantik Dijah Jailo atau sepopuler KKY pun, sekali tidak, tetaplah tidak. Akibatnya, Bao berkali-kali gagal dapat pasangan. Meskipun banyak sawah yang sudah ia bajaki dan puluhan hati sudah coba dia hinggapi, tetap saja Johnny-nya masih di bawah kendali sang ibu yang tidak suka mewarnai. Con nhỏ Niu Rít có bơi không? Dạ có. Thay nước, chà hồ. Dạ. Meskipun hidupnya dikekang ibu yang super selektif, Bao tetap tak ingin menyerah mencari cinta. Hingga suatu pagi, ia tak sengaja melihat gadis cantik, manis, dan tidak berkumis. Di mata Bao, itu seperti pertama kalinya Bao jatuh cinta pada pandangan pertama lagi untuk yang ke-32 kali. Ternyata gadis itu bukan hanya manis, tapi juga berhati mulia. Buktinya, ia langsung menolong nenek-nenek yang pingsan di jalan. Melihat itu, Bao yang selama ini saya kira dingin, ternyata memiliki hati yang baik juga. Momen itu menjadi momen kedua Bao yakin, jika gadis ini adalah belahan jiwanya yang selama ini dia cari. Dengan sigap, ia memanggil ambulan, dan langsung bawa si nenek itu ke rumah sakit. Rumah sakit elit miliknya sendiri. Sesampainya di rumah sakit, gadis itu buru-buru mengeluarkan uang segepok untuk diserahkan kepada sang nenek. Namun tanpa sengaja, ia menjatuhkan kartu kredit American Express-nya, Black Card. Disitulah Bao tahu siapa namanya, Tulak. Nama yang ora umum. Kira-kira begitulah batin Bao, dan juga batin saya, Tulak. Sebagai pria berhati besar dan siap menolong tanpa pamrih, Bao langsung berkata, jika Tulak tak perlu khawatir soal biaya, nanti aku yang bayar, yo, katanya. Dan di saat yang sama, Bao memberanikan diri untuk meminta nomor telepon Tulak. Namun sayang, Tulak menolaknya. Ia tahu perasaan Bao. Akan tetapi, ia memilih percaya pada takdir. Dan jika Tuhan menghendaki, maka mereka akan bertemu lagi. Mendengar itu, Bao sempat lesu. Tapi daripada kecewa, ia memilih untuk percaya pada takdir, yang pasti akan mempertemukan mereka. Namun, di balik semua kebaikan itu, Bu Yuli dengan kejam mengatakan, jika dirinya marah dengan Bao yang memutuskan untuk merawat orang miskin di rumah sakit mewah miliknya. Bu Yuli takut jika hal itu dilihat oleh seorang sultan yang sedang berobat di sana. Maka nanti hancurlah rumah sakit itu. Mulai detik itu juga, dari pagi, sore, malam, Bao dibombardir nasihat tentang cara berpikir seorang sultan kaya raya. Makan pakai tangan kanan lah, cuci tangan pakai ruci, kalau sabun udah tipis digabung lah, ngeludahin orang salam dulu lah, sampai kalau makan gorengan bayarnya 1. Kalau ini kan saya. Tapi, sepertinya semua itu tidak ada yang pernah masuk ke otak Bao. Karena di pikirannya sekarang hanya ada Tulak, 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 dan Tulak. Si gadis cantik dengan nama yang ora umum. Sehingga untuk menjernihkan pikirannya, Bao pun memutuskan untuk pergi sebentar. Tapi siapa yang menyangka? Ternyata takdir mulai menunjukkan pesonanya. Melihat itu, Bao merasa takdir ini bukanlah sebuah kebetulan. Ia segera mengejar Tulak dan tak lupa ia membeli setangkai bunga. Sesampainya di sana, Bao kembali menyaksikan kebaikan Tulak, yang diam-diam membayar sewa apartemen para warga miskin yang tinggal di sana. Sehingga pada momen itu, Bao tak ragu lagi.
Ia langsung menghampirinya, menyerahkan bunga itu dan berkata, jika ini takdir yang dimaksud oleh Tulak, maka harusnya Tulak mau menerima ajakan kencannya. Kencan itu pun tak bisa Tulak tolak. Dan kini mereka berjalan berdua menuju ke sebuah restoran. Namun di tengah suasana yang mulai hangat, muncul seseorang dari masa lalu Bao. Wanita itu masih menyimpan dendam, alias sang mantan. Mantannya itu masih menyimpan dendam karena sempat ditolak oleh Bu Yuli. Sehingga ia meluapkan kemarahannya dengan kata sumpah serapah. Bahkan ia memaki Tulak dan mulai menyebutnya wanita murahan. Tapi, itu kesalahan besar, Nona. Nè, nghe cho kỹ nha. Untuk ketiga kalinya, Bao menyaksikan langsung siapa sebenarnya Tulak. Seorang wanita yang mandiri, tulus dan sangat mantap dalam membanting. Semua itu terasa nyata baginya. Dan saat mereka duduk makan bersama, Bao tanpa ragu mengungkapkan semua perasaannya. Ia menyatakan jika ia ingin menjadi kekasih Tulak. Dan kali ini, Tulak juga tidak bisa menolak. Ia mempercayakan hatinya pada Bao. Sehingga di momen itulah, kisah cinta mereka akhirnya dimulai. Jadi sekarang di antara mereka, tak ada lagi tolak-menolak. Karena sepertinya Tulak ingin dikokop sampai tersedak. Ulah, cocot deh. Cerita yang manis dengan ending yang hampir amis. Tapi kalian salah besar. Jangan kalian pikir sebatin cuma sampai di situ saja. Jadi persiapkan celah dalam kalian, kencangkan sabuk pengaman, dan jaga posisi burung kalian dengan aman. Iya, inilah Tulak, si gadis manik dari Gang Kolak. Begitulah banyak warga pinggiran Vietnam mengenalnya. Tulak si gadis manis tak berkumis ini ternyata bukanlah gadis biasa yang lahir dari keluarga sultan. Karena aslinya Tulak lahir dari keluarga apa ngomongnya? Keluarga yang cukup unik dan itu seperti namanya, orang umum. Kita mulai dari ibunya, Bu Sri. Setelah cerai dari ayah Tulak, ia bekerja sebagai pelayan rumah tangga di rumah seorang sultan kaya raya. Menjadi tukang pel, jadi tukang sapu, bahkan nyeboki anjing peliharaan sang sultan. Semua itu Bu Sri kerjakan dengan penuh sambatan. Tapi mau bagaimana lagi, itulah kerjaan sehari-harinya. Karena tak bisa meluapkan emosinya selesai bekerja, jadi Bu Sri kerap kali membuat ribut tetangganya yang sedang dekat dengan mantan suaminya. Cái hồn gì? Cái hồn ông nằm trên cặp vú với cái mông bả rồi. Ya, pria paruh baya yang kurang beruntung dari segi wajah dan nasib ini adalah Bapak Tulak, alias Pak Yono, mantan suami Bu Sri. Kerjaannya serabutan. Kadang jaga toko, kadang kuli bangunan, kadang juga jadi tukang servis serba bisa. Tua masjid rusak, Pak Yono solusinya. Lampu rumah Anda pecah-pecah, Pak Yono solusinya. Keluarga kalian berantakan. Iya, nah kalau itu Pak Yono contohnya. Kayaknya jelek Pak yang terakhir. Tapi dari semua skill yang kurang berguna dari Pak Yono, menggasak janda tanpa menyentuh adalah skill pasifnya. Rảnh háng, có người thèm khát muốn đớp dữ lắm. Hoài vậy có đồ chứ. Thở đỡ mày. Ông làm gì có cửa bỏ tao. Nè, mày ăn giọng đi, mày thèm nó, mình ăn giọng mày hửi đi. Ăn giọng gì, ăn giọng. Ăn giọng hửi. Selanjutnya adalah kakak Tulak, Todi, seorang pengangguran profesional. Tidak pintar, kurang pandai, tapi bisa mandi dalam berbagai keadaan. Tapi di luar spesifikasinya yang cukup mumpuni untuk dipukuli warga, Todi punya hobi yang unik, yaitu mengeluh soal uang. Tapi dari semua nilai minusnya, Todi punya hal plus, yaitu pacarnya. Để vợ mua cho chồng đôi giày mới. Mua luôn gió mới. Dengan kombo miskin plus pacaran, Todi si primata pemberani tidak tanggung-tanggung dalam menjalani hidupnya. Todi memilih pergaulan bebas sebagai solusinya. Tinggal sekosan dengan pacar, tentu tidak sekali dua kali listrik kos mereka harus mati. Biarpun terlihat kurang mapan, tapi Todi bukan pria mokondo. Dia berjanji akan menikahi sang pacar, Jenny. Tak hanya menafkahi batin, Todi juga selalu sigap menafkahi secara lahir.
Karena percaya tidak percaya, Todi punya pekerjaan tetap. Đau quá, chết tôi rồi. Anh ơi. Đau quá. Anh có sao không? Chết tôi rồi, đau quá. Dan Tulak sendiri bagaimana? Tulak sendiri adalah seorang penipu ulung, lahir dari keluarga agak cukup lumayan harmonis, dan diwarisi skill menipu yang sudah mendarah daging. Hal itu membuat Tulak tumbuh menjadi wanita yang penuh dengan akal. Dan semua akal serta skill menipunya dia gunakan untuk bertahan hidup. Di mana semua kedekatannya dengan Bao hanyalah bagian kecil dari rencana besarnya. Karena ternyata dari awal Tulak sudah menarget Bao. Karena ia adalah Sultan kaya raya. Bao adalah CEO dari rumah sakit elit dan paling mahal di Vietnam. Tulak sudah memperhitungkan semua gerakan Bao, bahkan sampai sengaja menjatuhkan kartu American Express yang dikenal hanya dimiliki oleh para gadis sosialita tingkat atas. Itu juga rencananya dari awal. Nenek yang pingsan di jalan terus ditolong, itu rencananya juga. Si nenek cuma figuran yang ia bayar. Membayar sewa apartemen warga, semua itu hanyalah sandiwara. Itu dia cuma bayar utang sayurnya kemarin, tapi pakai pakaian rapi aja. Tapi satu-satunya hal nyata yang terjadi hanyalah gelut dengan mantan pacar Bao. Sangar tenan iki. Semua kejadian itu Tulak jabarkan ke seluruh keluarganya, di mana dengan sedikit paksaan ia mengumpulkan seluruh keluarganya untuk ikut andil dalam satu tujuan, yaitu berpura-pura menjadi sultan kaya raya agar mereka bisa melewati rintangan besar, yaitu Bu Yuli. Dan dengan begitu ia bisa menikah dengan Bao dan juga merubah garis kemiskinan mereka menjadi tanjakan penuh kekayaan. Mendengar itu semuanya setuju, tapi tidak dengan sang ayah. Pak Yono, sang ayah menolak untuk ikut, sebab ia tak ingin melihat anak gadisnya tenggelam dalam jurang kebohongan. Dia tidak mau jika nantinya rencana ini berhasil, Tulak berubah menjadi sultan kaya raya sombong yang dikit-dikit umroh. Tapi jika Tulak tetap menjalankan rencana ini, sang ayah bilang, kalau katakan saja pada keluarga Bao, kalau ayah sudah meninggal. Cứ nói bà chết rồi cho xong. Con tính hết rồi. Dengan tekad kuat untuk keluar dari jerat kemiskinan, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana, meski tanpa bantuan Pak Yono. Langkah pertama mereka akan dimulai dari Bu Sri, yang memanfaatkan pekerjaannya sebagai pelayan sultan kaya raya, dengan mencuri pakaian mahal milik majikannya. Sementara itu, Jenny mendapatkan peran memancing emosi Bu Yuli dengan berpura-pura sebagai istri dari pasien yang suaminya kena salah sunat di rumah sakit elit Bu Yuli. Ia menuntut pertanggungjawaban Bu Yuli, atau dia akan menuntutnya habis-habisan. Sesuai prediksi, Bu Yuli menanggapinya dengan dingin. Ia menawarkan uang kompensasi, seolah urusan nyawa bisa dia bayar dengan lembaran uang tak bernyawa. Omongan pedas itu pun Jenny manfaatkan untuk menyerang Bu Yuli secara membabi, hingga muncullah sang penyelamat. Dừng lại. Chị có sao không? Dạ không sao, cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Beruntung bengkak di wajah Jenny agak sama dengan badannya, jadi pukulan dari Bu Sri cuma kayak tato aja. Tapi apapun itu, rencana mereka bisa dikatakan sangat sukses. Lalu, Tulak pun menyusun rencana kedua, yaitu menemui ahli Feng Shui yang sering disewa oleh banyak sultan kaya raya, termasuk Bu Yuli, yaitu sang madam. Rencana kedua pun dimulai, di mana Bu Sri sekarang akan berpura-pura akan membeli sebuah villa yang sangat mewah. Lalu untuk meyakinkannya, Bu Sri pun mulai bertanya soal Feng Shui dari villa double-double itu, serta segala macam hal soal urusan spiritual. Hingga di tengah percakapan, muncullah Tulak dengan anggun dan sangat mempesona. Madam yang melihatnya pun langsung terpukau. Dia menyebut Tulak bagaikan emas yang dibalut permata. Bentuknya pas, wajahnya khas, pokoknya minimalis dan bisa dipakai gaya apa aja. Enggak, maksud saya gaya berpakaiannya kalau diajak jalan nggak bikin malu, main tampar we.
Tapi sang madam menyayangkan Tulak yang masih jomblo. Madam pun merasa dunia ini tak adil dan semua pria pasti akan menyesal kehilangan permata seberharga Tulak. Mendengar itu, Busri pun merasa madam sudah masuk dalam jebakan. Jadi Busri memintanya untuk menemukan jodoh yang tepat bagi Tulak. Nanti ia akan memberikan uang sebagai imbalannya. Semua riset yang dilakukan Tulak pun benar. Bu Yuli yang memang dikenal sangat percaya dengan hal mistis memiliki rencana untuk bertemu dengan madam. Sampai akhirnya rencana ini kembali sukses dengan mempertemukan mereka di tempat yang sama dan saling menyapa. Madam yang kepo pun bertanya bagaimana Bu Yuli bisa kenal dengan Busri. Di sana Bu Yuli pun menjawab jika Busri adalah penyelamat hidupnya. Mendengar itu, otak bisnis madam pun langsung bekerja. Di mana ia tahu jika anaknya Bau masih jomblo. Dan inilah kesempatan untuk menjodohkannya. Madam pun tanpa basa-basi mengatakan jika Busri satu kasta dengannya, sama-sama old money. Dan entah kebetulan atau takdir, masing-masing anak mereka ternyata belum punya pasangan. Jadi Madam pun mulai menjodohkannya dengan pendekatan spiritual. Mulai dari sio, zodiak, weton, bahkan ukuran jempol pun semuanya bisa dikatakan sangat sempurna. Bu Yuli yang mendengar itu pun hanya bisa tersenyum. Di dalam hatinya ia merasa jika mungkin saja Busri adalah calon besan yang selama ini ia cari. Và tỏa hào quang sáng như thế này. Bu Yuli akhirnya termakan oleh semua buayan itu. Lewat sang madam, Bu Yuli minta dipertemukan untuk sekedar ngetes sore-sore ala Sultan. Pertemuan ini niatnya ingin Bu Yuli jadikan sebagai ajang perkenalan dan juga tes ombak untuk calon besannya. Di sana mereka mulai bercerita tentang anaknya masing-masing. Semuanya berjalan lancar. Segala omongan Busri soal bisnis dan pendidikan bohong-bohongan Tulak makin membuat Bu Yuli yakin untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Tapi sebelum ke sana, Bu Yuli ingin sekali bisa berkunjung ke rumah Busri untuk mengenal keluarga mereka lebih dekat. Panik dengan permintaan itu, Busri mencoba tenang dan berkata kalau dengan senang hati dia mengundang Bu Yuli untuk sekedar makan malam Sultan di rumahnya. Jangan entah nanti gimana caranya. Dirasa semuanya bisa Busri kendalikan, seketika suasana itu berubah. Majikan Busri ternyata juga sedang nongkrong mahal di sana. Matanya pun langsung tertuju pada blazer pink yang dipakai Busri. Blazer yang sama dengan miliknya, yang katanya cuma ada 3 di dunia. Tapi kenapa ada yang mengembarinya? Dengan wajah penuh keriput, majikan Busri pun mulai berjalan mendekat. Tapi siapa yang menyangka? Tanpa diduga, Pak Yono muncul bagaikan serangan fajar. Pak Yono berhasil mengalihkan perhatian sang majikan dengan berpura-pura menjadi cinta lamanya saat masih duduk di bangku SD. Dengan penuh haru, Pak Yono mengaku selama 50 tahun terakhir, ia tak pernah melupakan wajah cantik sang majikan. Pak Yono mulai melayangkan kata-kata manis dan menyentuh hati, hingga membuat sang majikan luluh terbawa suasana. Namun, sebelum meladeni Pak Yono, sang majikan ingin memastikan satu hal, yaitu blazer pinknya dipakai oleh siapa. Entah karena apa, tiba-tiba Pak Yono datang dan mulai menunjukkan eksistensinya dengan bergabung dalam misi pura-pura ini. Tapi yang pasti, melihat Pak Yono datang menyelamatkan sang istri, hal itu membuat Busri sangat bahagia. Di mana benih-benih cinta pun kembali muncul setelah lama mereka bercerai. Hingga saat berpapasan dengan sang janda sebelah rumah, secara gamblang, ia menunjukkan jika Pak Yono masih menjadi miliknya. Dan yang terjadi, Pak Yono segera menjadi pria paling favorit hari itu. Beruntung, seluruh keluarga datang tepat waktu dan berhasil menghentikan kebrutalan itu. Meski harus mengorbankan blazer pink mahal milik sang majikan yang sobek parah. Namun setelah kejadian itu, Tulak mulai menyadari jika ibunya masih menyimpan rasa pada ayahnya. Hal itu pun terbukti ketika Tulak mengatakan itu, raut wajah Busri seketika menjadi ceria. Dan semua percakapan itu juga tak sengaja didengar oleh Pak Yono.
Dan mungkin memang perasaan di antara mereka tak pernah hilang sebelumnya. Mùa này lúc chưa ly dị nè. Dengan bergabungnya Pak Yono, artinya mereka bisa lebih sempurna untuk dilihat sebagai keluarga sultan yang utuh. Pak Yono setuju itu. Dan lagi, hal ini dia lakukan untuk membahagiakan putrinya. Pak Yono bahkan rela memberikan seluruh tabungannya demi kelancaran rencana sang putri. Langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah mencari rumah mewah. Dan satu-satunya rumah mewah yang mereka punya adalah rumah milik majikan Busri. Jadi mereka pun segera menyusun rencana untuk bisa mengusir sang pemilik. Busri sudah menyiapkan banyak sekali batang tikus di seluruh rumah. Lalu ia beralasan jika kabel-kabel listrik di rumahnya terbakar karena digerogoti oleh tikus, hingga menyebabkan aliran listrik rumah terputus total. Tanpa diduga, rencananya berjalan mulus. Sang majikan dan putrinya sama sekali tak curiga dan memilih untuk pindah sementara ke hotel sampai urusan rumah selesai. Setelah rumah itu kosong, Busri dengan segera mengajak seluruh keluarganya datang untuk mempersiapkan segalanya. Đãi bà Phượng một bữa bằng gia đình mình ăn cả năm đó con. Ya saya tahu ada orang kaya yang norak, cuma jangan jadi kayak gitu Pak. Tolong. Setelah saya marahi, mereka pun akhirnya berganti pakaian bernuansa sangat old money yang terlihat simpel, elegan, dan juga banyak uang. Di mana Bu Yuli yang melihat itu langsung yakin jika keluarga Busri memang dari keluarga yang terpandang. Di saat itulah rencana mereka makin lancar. Tulak dengan berpura-pura bete dan malu akhirnya keluar. Mata Bau yang tadinya malas menanggapi soal perjodohan ini mendadak berbinar. Siapa yang menyangka kalau perjodohan yang ingin ibunya kenalkan adalah Tulak itu sendiri. Dan Bau makin yakin kalau Tulak memanglah takdirnya. Dengan senyum polos dan lucu, Tulak juga berpura-pura kaget dan tak tahu kalau acara perjodohan ini ternyata dengan Bau. Bak mendayung 2-3 pulau terlewati, rencana jenius dari keluarga Tulak ini sedikit lagi akan membuahkan kekayaan 7 turunan yang tidak habis-habis. Saat makan malam, Bu Yuli mulai memuji nama Tulak. Karena dari informasi yang dia terima dari sang madam, Tu artinya cantik, dan Lak artinya senang. Jadi saat digabungkan, maka nama itu berarti kecantikan yang bahagiakan. Tapi tanpa Bu Yuli tahu, nama Tulak sebenarnya adalah sebuah nama random yang ayahnya tulis karena mabuk. Alhasil, nama Tulak yang aneh pun menjadi olok-olokan di sepanjang hidupnya. Di tengah kegembiraan itu, si putri majikan mulai curiga dengan robot pembersih di rumahnya yang masih menyala. Padahal Busri berkata, jika rumah mereka dalam keadaan mati listrik total. Sehingga kini, ia mulai curiga dengan semua kejadian buruk yang terus menimpanya. Mulai dari blazer pink yang dicari ternyata sobek di bawah sofa, serangan batang tikus, sampai listrik rumah yang mati total. Jika memang itu terjadi, kenapa robot pembersih mereka masih tetap menyala? Merasa ada yang tak beres, mereka pun tanpa basa-basi memutuskan untuk pulang malam itu juga. Sementara itu, kemesraan Bau dan Tulak saat di taman disaksikan oleh Busri dan Bu Yuli dengan perasaan yang sangat bahagia. Belum lagi saat Bau mengambil sebuah kotak cincin dan segera berlutut di hadapan Tulak. Ya, Bau dengan yakin ingin melamar Tulak malam itu juga. Dan tentu saja, lamaran itu diterima dengan penuh haru dan semua yang melihatnya pun bahagia. Di sisi lain, Jenny yang bertugas pengintai pun panik dan segera memberitahu Todi jika sang majikan dan putrinya sudah check out dari hotel. Bahkan Jenny yang mencoba memperlambat pun sudah tak bisa lagi berbuat apa-apa ketika sang majikan menelpon polisi untuk mengejarnya karena sudah mengganggu dan membahayakan perjalanan. Mendengar itu, Todi segera memberitahukan kabar itu kepada sang ayah. Dan satu-satunya jalan untuk mempercepat Bu Yuli dan Bau pulang adalah mematikan semua listrik yang ada. Sampai akhirnya yang terjadi, beruntung Bu Yuli sudah lebih dulu pergi. Tapi sialnya Tulak dan keluarganya malah dipergoki. Sang majikan yang melihat itu langsung murka dan ingin segera melapor polisi dengan tuduhan
kalau Bu Sri sekeluarga telah merampok rumah dan mencuri semua pakaian mahalnya. Tapi bukannya gentar, Bu Sri dengan tenang maju. Jika merampok hukumannya adalah 10 tahun penjara, bagaimana hukumannya jika ada orang yang menanam daun haram di rumahnya? Ternyata Bu Sri tahu jika sang majikan telah menanam daun haram itu dalam rumahnya. Dan menurut hukum yang berlaku di Vietnam, jikalau ada yang menanam daun haram tanpa izin, pada setiap satu batang pohonnya sama saja dengan 1 tahun penjara. Dan karena sang majikan punya lebih dari 40 tanaman haram itu, berarti jika sang majikan masih berani melapor polisi, dirinya akan dipenjara 40 tahun lebih. Kalau kau memang ingin melapor untuk memenjarakan aku dan keluargaku, mari kita sama-sama masuk penjara. Setidaknya, aku bisa lebih cepat menghirup udara bebas dan melihatmu membusuk di penjara. Dengan terpaksa sebagai uang tutup mulut, sang majikan memperbolehkan Bu Sri dan keluarganya memakai baju dan segala fasilitas di rumah ini. Tapi karena sudah terlanjur melapor polisi, mau tidak mau, sang majikan harus sedikit mengimprove alasannya, yaitu menjadi pura-pura gila. Lepas dari ancaman penjara? Sudah. Tulak akan menikah? Sudah pasti. Jadi sekarang Tulak dan keluarganya merayakan semua itu dengan sederhana, yaitu makan bersama. Namun, di tengah momen cerita penuh tawa itu, ada kegelisahan yang mengendap di hati Pak Yono. Tulak bertanya ada apa pada sang ayah. Ayahnya pun berkata jika ia melakukan semua ini hanya untuk kebahagiaan Tulak semata. Dan tak ada yang lebih penting dari itu. Jadi ketika nanti Tulak sudah menikah, bilang pada mertuamu, jika keluargamu ini pergi ke luar negeri dan semuanya kehilangan nyawa saat perjalanan. Lupakan Todi, lupakan Jenny, lupakan ibumu, dan jangan pernah kau ingat lagi namaku. Anggap saja tempat ini tak pernah ada. Karena ini adalah jalanmu menuju kebahagiaan. Ayah izinkan kau pergi, tapi jangan pernah kembali ke tempat yang menyedihkan ini. Ini bukan karena aku membencimu, tapi ini semua demi kebahagiaanmu, putriku. Con xứng đáng có một gia đình tử tế hơn gia đình này. Sampai akhirnya, hari yang dinanti akhirnya tiba. Hari di mana dua keluarga akan duduk bersama membicarakan tanggal pernikahan. Semuanya telah berpakaian rapi, siap menyambut momen yang sangat penting ini. Tapi kecuali ayahnya. Lagi-lagi ia kembali sedih dan dilema. Ketika putri kecilnya yang selalu ia gendong kemana-mana, kini akan benar-benar pergi meninggalkan rumah. Melihat itu, Tulak pun mendekat. Ia tahu ayahnya sedang berjuang untuk melepaskannya. Tapi di balik semua kebahagiaan ini, Tulak tak ingin ada air mata yang menetes. Ia memang penipu, tapi ia bukan anak yang melupakan di mana rumahnya. Karena baginya, keluarga tetaplah yang utama. Tempat di mana ia akan pulang, dan tempat di mana dia punya orang yang sangat dia sayang. Tulak pun berharap sang ayah mengerti kebahagiaan apa yang kini akan ia gapai, yaitu kebahagiaan untuk semua keluarganya yang sudah menyayanginya. Pak Yono dan keluarganya pun melangkah dengan penuh harapan. Mereka menyambut kebahagiaan yang selama ini hanya menjadi impian. Namun segalanya berubah dalam sekejap, di mana sang majikan dan putrinya muncul di belakang mereka. Ternyata sebelumnya mereka sempat melihat rekaman dashcam yang menunjukkan mobil Bu Yuli meninggalkan rumahnya, tepat sebelum Tulak dan keluarganya tertangkap. Sehingga mereka pun menyelidikinya lebih dalam dan memastikan bahwa mobil itu memang benar milik Bu Yuli. Mereka segera datang dan mengungkapkan semua fakta yang selama ini disembunyikan Tulak dan keluarganya. Akhirnya seluruh kedok pun terbongkar dan semua harta milik sang majikan kini kembali ke tangannya. Rencana pernikahan pun juga dibatalkan. Di sana, Bu Yuli dengan cepat mencabut cincin pertunangan milik Bau tepat di hadapan semua orang. Tak puas dengan itu, Bu Yuli benar-benar murka.
di mana kini ia akan memberikan pelajaran keras bagi para penipu yang sudah mempermainkan kepercayaannya. Tôi hỏi là tại sao? Bình tĩnh. Nè, Di tengah ruangan yang penuh amarah itu, Bu Sri pun berkata, apakah salah jika si miskin ingin memperbaiki hidupnya dengan si kaya? Apakah itu hal yang memalukan? Di sana pun Bu Yuli menjawabnya dengan dingin dan kejam. Di mana memang benar, hal itu sangatlah memalukan. Bahkan jika Bu Yuli tahu jika Tulak dan keluarganya adalah si miskin itu, ia tidak akan pernah mengizinkan kaki yang kotor itu menginjak lantai rumahnya. Di tengah suasana yang hening itu, Pak Yono mulai berbicara tentang keberanian si miskin untuk menginjakan kaki di rumah si kaya. Karena si kaya, hidup keluarga Pak Yono hancur. 7 tahun yang lalu, Pak Yono pernah tak sengaja menabrak mobil mewah milik Bu Yuli. Namun alih-alih memberi keringanan, Bu Yuli tetap tega menuntut ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Mungkin bagi Bu Yuli itu adalah jumlah yang kecil. Tapi bagi Pak Yono, itu semua adalah akhir. Demi membayar semua uang itu, Pak Yono terpaksa mencuri. Dan akibatnya, ia dan Todi harus berakhir di penjara. Kebiasaan buruk itu pun menurun pada anak laki-laki tersayangnya. Dan lebih dari itu, hubungan Pak Yono dan Bu Sri harus kandas. Dan faktanya, kedatangan Pak Yono bukan untuk menghadiri proses pernikahan Tulak. Tapi tujuan aslinya adalah untuk membalas dendam. Di mana dengan jenius, ia memasang alat sadap pada tas milik Bu Yuli. Di mana hal itu pun membuktikan bahwa bagaimana wajah asli Bu Yuli yang sebenarnya. Wajah asli dari seorang wanita keji yang tak peduli pada pasiennya sembuh atau kehilangan nyawa. Yang bahkan sebagian besar dokter di rumah sakitnya hanyalah dokter palsu, yang gunanya hanya untuk pencitraan belaka. Karena Bu Yuli tak pernah peduli dengan nyawa. Baginya uang adalah segalanya. Ada uang, nyawa bisa dia perhitungkan. Tôi còn nhiều lắm. Dan jika Bu Yuli tak ingin rekaman itu disebarluaskan, sebagai gantinya, Pak Yono meminta tebusan uang sebesar 100 miliar rupiah. Benar, uang itu bukanlah uang yang sedikit. Tapi bagi Bu Yuli, uang itu akan ia serahkan. Karena takkan pernah sepadan dengan sumber uang yang telah ia bangun selama ini. bà. Setelah Tulak dan keluarganya mendapatkan uang itu, Bu Yuli juga akhirnya bercerita. Ia bercerita tentang suaminya yang harus kehilangan nyawa karena kelalaian dari kalangan si miskin. Di mana si miskin mabuk dan mengacau dan tak pernah peduli pada sekitarnya. Saat itu, sang suami memilih menghindar agar tidak menabrak pria miskin itu. Tapi berakhir, ia malah menabrak tiang dan kehilangan nyawa di tempatnya. Ironisnya, si pria miskin bukannya menolong. Ia malah mencuri semua harta milik suaminya. Mulai dari uang, jam tangan, bahkan baju yang ia kenakan. Semuanya raib di tangan pria miskin itu. Dan mulai sejak saat itu, Bu Yuli percaya bahwa ketamakan adalah sifat alami dari orang-orang miskin. Oleh sebab itulah, ia sangat membenci golongan dari bawah. Bahkan untuk mempercayai mereka pun tak bisa, karena mengingat mereka telah merenggut nyawa suami tercintanya. Jadi sekarang, apa bedanya si kaya dan si miskin? Mereka sama-sama berdosa. Mereka sama-sama hina. Dan mereka sama-sama egois. Mendengar ucapan itu, Tulak memutuskan untuk menolak uang tersebut. Namun sifat tamak yang dimiliki kakaknya seketika membuatnya marah. Ia pun segera pergi. Satu persatu anggota keluarga pun mengerti. Kecuali Todi yang masih saja egois dan tetap menginginkan uang itu. Hingga akhirnya, Về thôi ba. Ba! Con không đuổi nổi nữa ba! Ba, ba bị điên rồi! Ba! uang itu pun kembali. Tapi tidak dengan Tulak dan keluarganya. Di sana Bao pun juga akhirnya mengaku, jika dia sudah tahu latar belakang Tulak, termasuk semua rencana dan kebohongannya.
Semuanya dari awal. Tapi Bao tak peduli dengan itu. Karena ia benar-benar mencintai Tulak dengan tulus. Di luar dari segala kebohongan yang Tulak buat, dia melihat ketulusan dan juga kasih sayang besar kepada keluarganya. Hal yang tak pernah dia dapat dari ibunya. Karena di mata ibunya, uang dan jabatan adalah segalanya. Jadi mulai sejak itu, Bao memutuskan untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Tanpa ada lagi yang mengatur. Tanpa ada lagi yang mengekang. Bahkan jika itu pun ibunya sendiri. Hari demi hari berlalu. Tulak dan keluarganya pun kembali hidup sederhana. Namun di balik semua kebahagiaan yang sempat hilang, kini itu semua tergantikan dengan kebahagiaan yang baru, di mana keluarganya kini bisa lagi berkumpul. Di sana Pak Yono meminta maaf karena telah menampar Todi. Sebagai bentuk penyesalan, ia merestui Todi untuk menikah dengan Jenny. Bahkan Pak Yono pun siap menanggung semua biayanya. Entah bagaimana nanti mencarinya. Kebahagiaan tak berhenti sampai situ. Karena sekarang sang ayah dan ibu Tulak kini akan benar-benar kembali bersama. Sekarang mereka tak ada lagi pura-pura menjadi keluarga bahagia. Tapi sekarang, mereka akan benar-benar menjadi keluarga utuh dan bahagia. Sementara itu, Bao juga kini telah menemukan kebahagiaannya. Bukan lagi bersama Tulak, karena sekarang ibunya telah berubah. Karena sebelumnya ia didatangi oleh Pak Yono yang minta maaf dan memberikan semua rekaman itu. Pak Yono berkata mungkin dia memang ingin membuat Tulak bahagia. Tapi bukan dengan ini caranya. Pak Yono mau Tulak melihat dirinya sebagai seorang ayah yang membanggakan. Jadi dengan rekaman yang dia serahkan ini, Pak Yono ingin memulai semuanya kembali dari awal. Bu Yuli pun ingin melakukan hal yang sama, di mana kini ia membuka rumah sakitnya untuk semua kalangan. Mau kaya ataupun miskin, Bu Yuli ingin membantu sesama manusia. Karena hakikatnya, tak ada gunanya kekayaan jika tidak bisa membantu sesama. Namun di balik semua itu, ada satu kebenaran yang tak pernah diketahui siapapun. Di mana dari 1000 kebohongan yang pernah Tulak lakukan pada Bao, ternyata cinta mereka berdua adalah cinta yang benar-benar nyata. Tak hanya Bao ke Tulak, sebaliknya pun sama. Awalnya Tulak memang ingin menikahi Bao karena uang. Tapi semakin dia mengenal Bao, Tulak justru benar-benar jatuh cinta padanya. Dan jika takdir memang yang mempertemukan mereka, sudah sepantasnya mereka menyambutnya dengan penuh cinta dan juga bahagia. Dan layaknya sebuah ending cerita yang manis, kini Bao dan Tulak benar-benar menikah. Dan Tulak tak perlu lagi menipu ataupun menyamar ataupun berpura-pura. Karena sekarang, dia benar-benar jadi sultan kaya raya. Dia bisa membantu keluarganya, tapi terlebih lagi, dia bahagia karena bisa bersama dengan Bao. Berbicara soal siapa yang benar antara si kaya dan si miskin, ini sama aja kayak obrolan jam 3 pagi soal kenapa UFO nggak pernah mendarat di Ngawi. Ya juga sih ya. Ya maksudnya nggak bakal ada habisnya. Keduanya memegang peranan besar dalam hidup dan juga sosial. Si miskin yang selalu merasa dunia tidak adil, dan si kaya yang merasa bisa membeli seisi dunia. Tapi keduanya punya kesamaan. Sama-sama tidak pernah puas. Dan itu sifat dasar manusia. Kalian nggak percaya? Coba kalian bantu seseorang. Kalian bantu terus sampai tiba-tiba bantuan itu kalian stop. Apa yang terjadi? Yang kalian bantu akhirnya menuntut. Bahkan bilang kalau itu haknya. Nah kalau mau ngetes yang kaya gimana? Nggak jauh beda. Kasih aja kekuasaan. Pas tiba-tiba dia harus mundur dari kekuasaan dengan segala cara, percayalah. Si kaya ini berusaha untuk bisa mengontrol sang penguasa baru dari balik layar.
Alasannya sih membantu, padahal enggak. Dia masih mau menguasai tapi dengan cara lain. Gak pernah puas no? Jadi ada solusinya nggak buat perseteruan antara si miskin dan si kaya? Ya, saya nggak tahu. Tapi Lek Bagong pernah bilang begini. Manusia itu diberi kehendak bebas untuk belajar. Jadi dari awal pilihannya ada di tangan kita. Mau kita akhiri dengan bagaimana ceritanya? Mau dikenal sebagai siapa kita nanti pada akhirnya? Dan akan dikenang oleh siapa saja nanti saat kita sudah tiada. Jangan nggak apa-apa terus. Sekali-sekali berantem lah. Ulah mata mulai. Aku kan mau kan. Tadi kan habis ngomong bagus. Alah nih. Saya Gogon dan segenap tim Mustara Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mencet tombol thanks ya. Oh ya, sampai sudah subscribe juga. Terima kasih. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Pokoknya tanpa kalian, Sebatin gak bisa sampai hari ini. Jadi sekali lagi, terima kasih. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Masa nyusu sih? Jadi sekarang tarik nafas, buang. Tengah kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.